Demikian juga sifat yang keempat, ikramul muslimin. Kalau kita tidak memiliki sifat ini, akan menjadi orang yang kata Nabi muflis, orang bangkrut. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia, alhamdulillah kita orang-orang lama dalam dakwah. Di antara kita sudah keluar 40 hari, sudah keluar 4 bulan, bahkan ada yang sudah berkali-kali 4 bulan, ada yang tiap tahun 4 bulan. Perlu kita memeriksa sebagaimana kita tahu kita keluar dakwah nih macam sekolah. Mata pelajarannya adalah 6 sifat. Maksud daripada dakwah ini sejauh mana 6 sifat itu datang kepada kita. Sebab ini sangat-sangat penting. Sering kita dengar elan Allah meletakkan kejayaan manusia dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna. Kalau wujud agama yang sempurna pada kehidupan kita, kita sukses. Kalau wujud agama yang sempurna pada umat, umat berjaya, akan mulia, akan tinggi, akan dibantu, ditolong oleh Allah. Sering juga kita dengar bahwa para sahabat telah berhasil mengamalkan agama secara sempurna sehingga terbukti mereka mulia. Agama sempurna wujud, keduniaan pun datang kepada mereka, kekuasaan pun datang kepada mereka, kemuliaan, ketinggian datang kepada mereka. Tetapi umat hari ini lemah, belum ada kekuatan mengamalkan agama secara sempurna, sehingga umat dalam kehinaan, dalam keterbelakangan, seperti dalam menyedihkan. Salah seorang masyaikh ada bayan, tidak ada kaum di zaman ini yang kemuliaannya diinjak-injak oleh dunia hari ini selain daripada umat Islam adanya. Asbab musababnya adalah kita lemah dalam mengamalkan agama. Sahabat mulia karena mereka kuat, sempurna mengamalkan agama. Jadi kita pikir apa perbedaan antara kita dengan sahabat? Kok sahabat ada kekuatan mengamalkan agama? Sekarang kenapa umat Islam ini lemah dalam mengamalkan agama? Orang-orang Islam banyak berpikir, hasil pikir mereka mengatakan bahwa umat Islam ini lemah, tidak bisa mengamalkan, tidak ada kemuliaan karena lemah ekonomi, karena ketinggalan sains, ketinggalan teknologi. Sebenarnya ini nggak benar. Yang benar adalah pendapat-pendapat ulama
yang melemahkan umat ini menjadi terbelakang, menjadi hina, karena mereka tidak wujud agama yang sempurna dalam kehidupannya. Ulama-ulama menyelidiki apa perbedaan kita dengan sahabat. Sahabat ada kekuatan mengamalkan agama, kita lemah. Setelah diselidiki ternyata pada setiap sahabat ada 6 sifat. Pada zaman ini kalau setiap kita memiliki 6 sifat, Allah akan berikan kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Jadi 6 sifat itu bukan sempurnanya agama, tapi kalau kita memiliki 6 sifat, mudah mengamalkan agama secara sempurna. Maka maksud kita dakwah keluar ini bagaimana mendatangkan 6 sifat ini pada diri kita dan umat. Nah, kita sudah keluar berkali-kali, perlu memeriksa 6 sifat ini sudah wujud belum pada diri kita. Dan 6 sifat ini begitu penting, cuman umat tidak tahu. Sehingga Masyaikh mengatakan begitu pentingnya ini 6 sifat pada umat Islam. Kalau ada salah satu sifat saja tidak ada pada kita ini, ada mengatakan batal keislaman kita, hadirin. Coba periksa. Sifat yang pertama iman. Coba kalau kita tidak ada iman, tidak diterima semua amal-amal kita. Sifat yang kedua salat. Amal yang pertama diperiksa di yaumil qiyamah salat. Kalau salat kita bagus baru diperiksa amal yang lain. Kalau salat kita buruk, Allah tidak lihat lagi. Walaupun kita puasa tiap hari, naik haji tiap tahun, kalau orang salatnya tidak diterima langsung akan dilemparkan ke neraka. Jadi betapa penting perkara salat ini. Demikian juga sifat yang ketiga ilmu ma'azikir. Kalau kita ibadah kepada Allah tanpa ilmu, ditolak semuanya, tidak akan diterima. Demikian juga sifat yang keempat, ikramul muslimin. Kalau kita tidak memiliki sifat ini, akan menjadi orang yang kata Nabi muflis, orang bangkrut. Nabi bertanya kepada para sahabat, kamu tahukah siapa orang yang bangkrut, yang muflis? Sahabat mengatakan orang yang dagang, rugi, habis ke modal-modalnya, bahkan banyak hutang. Kata Nabi, bukan. Orang yang muflis adalah orang yang meninggal dunia membawa amal bergunung-gunung yang akan menyebabkan dia masuk surga, tapi akhlaknya buruk. Tidak ada sifat ikram, menyakiti orang, menyinggung orang, mengambil hak orang. Maka di akhirat nanti orang-orang yang dia sakiti, yang dirugikannya itu datang menuntut kepada Allah bahwa orang ini menyakiti dia, merugikan dia. Sebagai balasannya pahalanya diambil, dikasih kepada orang yang disakitinya. Banyak orang datang mengambil pahala, habis tuh pahala yang bergulung-gulung. Tapi orang yang menuntut ini masih banyak lagi, pahala sudah tidak ada. Akhirnya dosa orang yang menuntut itu dimasukkan ke timbangan dia. Yang tadinya bergulung-gulung pahala menjadi bergulung-gulung dosa. Itu orang yang tidak punya sifat ikram, gagal, bangkrut. Begitu juga ikhlas, kalau tidak ada pada kita, tidak akan diterima semua amal-amal kita. Yang keenam, dakwah. Ini juga tidak dipaham bahwa agama yang sempurna itu yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah SAW itu mencontohkan agama kepada kita ini ibadah dan dakwah. Tidak ada Nabi mencontohkan ibadah saja. Ibadah dan dakwah. Yang namanya agama itu ibadah dan dakwah yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau orang hanya mengambil satu bagian, tidak sempurna. Tidak sempurna. Ibadah wajib, dakwah pun wajib juga. Sebagai hamba Allah kita berkewajiban ibadah. Sebagai umat Rasulullah kita berkewajiban untuk melaksanakan dakwah, melanjutkan usaha kenabian.
Di dunia setelah tidak ada apa-apa, nanti di akhirat bakal ada tuntutan kepada kita. Jadi orang yang tidak lewat pasti akan rugi. Banyak ayat dan hadisnya perkara ini. Maka penting, hadirin, kita penting bagaimana mendatangkan 6 sifat ini pada kehidupan kita dan umat. Sekarang kita sudah berkorban, berjuang. Boleh memeriksa, sudah ada belum tuh 6 sifat pada kita? Itu bisa diperiksa. Kata mas saya ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Kalau orang sudah berhasil mendatangkan sifat yang pertama, iman sudah masuk, ada tandanya. Orang yang tanda memiliki 6 sifat itu bukan pandai bayan, pandai mujakarah, tidak. Periksa. Apa tandanya? Orang yang sudah memiliki sifat yang pertama yaitu iman, tandanya katanya, kalau kita macam TV nih, channelnya bukan channel dunia, sudah channel akhirat. Orang yang sudah memiliki sifat pertama ini nggak pikir dunia lagi, tidak takut dengan kesusahan dunia, tidak gairah dengan kemagahan dunia, pikirnya akhirat saja. Itu sahabat begitu, sudah nggak dipikirin perkara dunia itu, pikir akhirat, nggak ada channel dunia. Kita periksa diri kita, sudah masuk belum ke channel akhirat? Kalau masih channel dunia, walaupun bertahun-tahun kita keluar, berarti belum berhasil mendapatkan sifat yang pertama ini. Lihat salah satu contoh sahabat, Rabi'ah radhiyallahu anhu. Beliau ahli sufah, orang jobless, nggak ada kerjaan, kerjanya di masjid saja, ikut program-program Rasulullah. Waktu musyawarah diberikan tugas berkhidmat kepada Nabi di waktu malam. Kalau Nabi bangun tahajud, Rabi'ah lah yang menyiapkan segala sesuatunya. Perkhidmatnya begitu baik sehingga Nabi puas. Maka satu malam Nabi menawarkan, dia bilang, ya Rabi'ah, ada keinginan apa engkau? Aku akan bantu kepada Allah untuk berdoa supaya keinginanmu dikabulkan. Ini Rabi'ah orang miskin, nggak ada kerjaan. Ada tawaran daripada orang yang doanya makbul. Mau apa? Kalau model kita mungkin minta kerjaan, minta modal buat dagang, ya. Tapi apa Rabi'ah jawabkan? Hadirin, nggak ada pikir ke situ. Doanya dia bilang apa, kata Rabi'ah? Ya Rasulullah, doakan saya supaya aku bersama engkau dalam surga. Subhanallah. Itu yang channelnya sudah ke akhirat. Padahal miskin, susah, tapi nggak mikirin dunia. Coba kita usaha memasukkan sifat ini sampai channel kita masuk kepada akhirat. Sudah nggak pikir kepada dunia lagi. Hadirin, sifat yang kedua, salat khusyuk dan hudu. Kita sudah mungkin ratusan ribuan kali salat. Coba periksa, sudah ada belum ini salat khusyuk dan hudu pada kita? Kalau sudah ada, itu ada tandanya juga, yaitu orang yang sholatnya diterima oleh Allah akan tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Jadi kalau sholat kita sudah diterima ini oleh Allah, mata kita tidak akan melihat yang haram, lidah kita tidak bicara yang haram, telinga kita tidak mendengar yang haram. Sudah dijauhkan oleh Allah daripada perbuatan keji, daripada perbuatan mungkar. Boleh periksa, udah berapa tahun kita sholat? Kalau bisa belum mencegah, masih senang melihat yang haram, senang mendengar yang haram, senang bicara yang haram, berarti belum masuk sholat kita nih. Tidak cukup kita sudah keluar walaupun 4 bulan tiap tahun. Maksudnya sampai berhasil, bukan dihitung kepada nisabnya begitu, bah. Sudah masuk belum? Maka lagi dan lagi. Bukan sudah selesai, kita sudah keluar 4 bulan seumur hidup, atau kita keluar 4 bulan tiap tahun, tapi berhasil apa tidak mendatangkan ini sifat. Sifat yang ketiga, hadirin, ilmu ma'azikir. Tanda-tanda orang yang berilmu itu adalah takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya
orang-orang yang takut kepada Allah daripada kalangan orang yang berilmu. Nah, sudah ada belum kepada kita ini takut kepada Allah? Orang berilmu itu tandanya bukan ada titel, bukan ada kitab berkamar-kamar di rumahnya. Walaupun titelnya banyak, kitabnya banyak, tapi tidak takut kepada Allah, ini orang jahil hadirin. Orang yang berilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu otomatis orang yang takut kepada Allah sudah ada sifat takwa kepadanya. Dan tanda-tanda orang yang sudah mempunyai sifat yang zikir, yaitu dia cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Yang paling dicintainya Allah dari segala-galanya. Kita usaha hadirin, bukan hanya pandai membayangkan, pandai memuzakarahkan. Bagaimana ini realitasnya ada pada kita, periksa. Begitu juga sifat ikram hadirin, sudah memiliki belum? Ada tandanya. Kata Masyaikh, orang yang sudah memiliki sifat ikram, tandanya itu bisa merubah musuh jadi kawan. Kalau kita dakwah banyak yang menolak, yang tidak terima, sebetulnya ini kesempatan bagi kita. Bagaimana orang yang nolak, yang tidak terima itu supaya jadi karkun. Kalau itu hanya dengan sifat ikram kita bisa merubah itu. Kalau tidak punya sifat ikram, tidak akan datang. Rasulullah SAW sebagai nabi, sebagai dai yang berhasil merubah orang-orang yang memusuhi beliau menjadi kawan, menjadi sahabat. Umar bin Khattab memusuhi, jadi sahabat. Khalid bin Walid memusuhi, jadi sahabat. Ikrimah bin Abi Jahal memusuhi, jadi sahabat. Abu Sufyan memusuhi, jadi sahabat. Itu dai yang berhasil merubah musuh jadi kawan. Kalau sekarang kita ini orang-orang yang bukan karkun menjadi karkun begitu. Usaha. Jadi kalau ketemu orang yang menentang kepada kita ini satu tes daripada Allah. Sudah punya belum sifat ikram nih? Kalau kita sudah punya, kita bisa merubah dia dari menentang jadi kawan kita, jadi dai. Kita periksa lagi perkara ini. Masih kita banyak kekurangan. Kita bukan merubah musuh jadi kawan, malah kawan jadi musuh hadirnya banyak. Ahli sama-sama ahli dakwah. Ini kelemahan kita. Jadi maksud saya jangan merasa puas dengan kita sudah keluar. Kita targetnya yaitu bagaimana sifat datang kepada kita. Sifat ikhlas sudah punya belum sifat ikhlas? Itu juga ada tandanya. Tanda orang yang sudah punya sifat ikhlas itu kalau dipuji dan dicela hatinya tuh kalau model Ampere tidak bergerak hatinya. Dipuji tidak jadi bangga, dicela tidak jadi marah, mantep terus hatinya tuh. Sebab sudah ikhlas buat Allah, bukan karena makhluk. Coba kalau periksa diri kita. Pada umumnya kita kalau dicela-cela marah hati. Kalau dipuji-puji berbunga-bunga senang. Itu tanda sifat ikhlas belum masuk hadir. Kalau sudah masuk sifat ikhlas, dicela orang tidak bergeming, dipuji-puji orang juga tidak bergeming, mantap tawajunya kepada Allah saja, tidak peduli dengan penilaian manusia. Manusia menilai buruk, menilai baik, yang penting penilaian Allah. Jadi untuk ini pun kita perlu usaha lagi. Hadirin yang mulia, begitu juga sifat yang keenam, dakwah dan tabligh, huruf fisabilillah. Sudah ada belum sifat kita ini sifat ini? Sebetulnya sifat ini tinggi hadirin. Tapi waktu kami di Nijamuddin Maulana Mustaqim memberikan muzakarah, tanda-tanda orang yang sudah diterima ini sifat yang keenam sudah ada padanya, yaitu bisa keluar tiap tahun 4 bulan. Kalau belum bisa berarti belum kabul itu. Orang yang sudah kabul, dakwahnya diterima oleh Allah, dia bisa keluar tiap tahun 4 bulan. Padahal kata masyayikh yang lain bukan itu. Itu hanya menurut dari lain. Tapi orang yang sudah dikabulkan oleh Allah itu jadi dai diterima, dia itu setiap saat dan keadaan siap melaksanakan takaja apa saja.
seperti sahabat-sahabat Nabi. Bukan keluar 4 bulan, tapi kapan saja ada takaja agama, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, siap. Jadi orang yang sudah ada tanda sifat yang keenam itu, dalam keadaan apapun siap menyambut takaja agama. Lapang, sempit, kaya, miskin, sehat, sakit, siap. Coba kita cek diri kita. Pada umumnya 4 bulan tiap tahun pun masih kita ada yang belum mampu lagi, apalagi siap takaja pada setiap saat dan keadaan. Orang yang diterima dan sudah memiliki sifat ini mengutamakan kerja dakwah ini lebih daripada yang lain-lainnya. Lebih daripada yang lain-lainnya. Memang yang lainnya juga agama, hadirin. Bangun masjid agama, memberi makan orang agama, ngurus orang tua agama, ngurus anak agama, ngurus istri agama. Tapi kalau itu didahulukan daripada dakwah, di Quran disebutkan adalah itu orang fasik. Padahal bakti kepada orang tua itu agama, ngurus anak istri juga agama juga. Tapi kalau membelakangkan dakwah, mendahulukan itu orang fasik. Orang-orang dai yang betul, dia mendahulukan kerja dakwah lebih daripada yang lain-lainnya. Bahkan disebutkan di Al-Quran, orang yang mendahulukan pembangunan masjid, artinya sedekah kepada orang, menyediakan air di masjid, tapi meninggalkan kerja dakwah, itu zalim. Jadi kerja kita, maksud dakwah ini bagaimana supaya kita mengutamakan kerja dakwah. Kita orang-orang lama, jadikan kerja ini maksud hidup. Utamakan perkara ini lebih dahulu daripada yang lain-lainnya. Orang-orang yang jahil tertipu, hadirin. Menolak pekerjaan dakwah karena perkara-perkara yang lain. Kita pengalaman, kita bisa datang satu masjid, naskil imam untuk keluarga Allah. Dia bilang, mana bisa saya imam. Jadi imamnya bukan mendahulukan jalan, mendahulukan ini. Dakwah itu tidak ada dalam kamus hidupnya. Bahkan kami pernah hadirin di satu masjid mentaskil merbot untuk keluar. Dia bilang, saya tukang pukul beduk. Bagaimana kalau saya tidak ada ini? Jadi mukul beduk lebih penting daripada dakwah begitu. Ini kejahilan umat, hadirin. Saya ada anak, saya ada perdagangan, saya ada. Itu dimaksud orang yang zalim. Padahal itu bukan pekerjaan maksiat, hadirin. Bukan pekerjaan maksiat. Jadi imam bukan maksiat. Ngurus anak, ngurus istri, bakti kepada orang tua, pekerjaan agama juga. Tapi kalau lebih didahulukan daripada dakwah, itu orang fasik. Jadi kita dakwah lagi sampai datang kepada kita kepahaman, utamakan kerja dakwah ini. Siap semua hadirin insyaallah. Apapun halangan-halangan, tetap dahulukan kerja dakwah. Akan datang cobaan-cobaan daripada Allah kepada kita. Kalau kita sudah mau istiqomahkan kerja dakwah, akan datang. Kalau kita mau istiqomah dalam dakwah, misalnya saya akan keluar 4 bulan tiap tahun pada bulan sekian. Nanti akan datang cobaannya pada bulan sekian, itu ada halangan ini, halangan itu. Orang yang lulus tidak peduli, dahulukan daripada kerja dakwah, baru akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siap hadirin semua insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita supaya Allah terima kita untuk menjadi dai-nya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan daripada Masyayikh, walaupun istimewa kita ini untuk orang-orang Jur Kudaman ini akan berakhir besok, Masyayikh menginginkan kita semua tidak pulang, hadir terus sampai akhir pada hari Sabtu doa insyaallah. Diingatkan kepada bapak-bapak saudara sekalian,